Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you feeling good today? Okay class, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Student, look at the picture. Good clock atau jam. Apakah di rumah kalian memiliki jam dinding atau jam tangan? Tentunya ada dong ya. Jam atau waktu itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti menentukan usia, lama sekolah, lama waktu kegiatan, perjalanan, bahkan perhitungan dalam sejarah. Kenapa waktu sangat penting? Jika kita tidak mengetahui waktu, maka kegiatan yang kita lakukan akan tidak beraturan. Okay student, today we are to learn about operation in calculating the unit of time, distance, and speed, atau operasi hitung satuan, jarak, dan kecepatan. Satuan waktu sering digunakan sehari-hari, seperti jam, menit, dan detik. Untuk mengingatnya kembali, perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. Ya, satu hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. 1 jam ada 3.600 detik. Jika kamu sudah mengetahui hubungan waktu, sekarang perhatikan gambar jam berikut. Nah, yang pertama itu ada jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Itu menandakan 1/4 jam. Sama dengan 1/4 dari 60 menit itu artinya 15 menit. Yang kedua itu ada jarum pendeknya di 6 dan jarum panjangnya di 16. Menandakan 1/2 jam atau setengah jam dari 60 menit disebut 30 menit. Nah, yang terakhir itu ada jarum pendeknya di 9, jarum panjangnya di angka 12, itu menandakan 3/4 jam. 3/4 jam dari 60 yaitu 45 menit. Nah, example, 75 menit sama dengan 60 menit plus 15 menit. Sama dengan 1 jam 15 menit. Karena 60 menit bisa disebut 1 jam. Nah, contoh yang kedua, 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Berapa jawabannya? Mari kita cari tahu bersama-sama. 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik sama dengan 2 jam ditambah 5 jam berapa? 7 jam. 45 menit ditambah 40 menit berapa? 85 menit. Nah, yang terakhir itu 30 menit ditambah 35 detik berapa? 63 detik. Nah, karena 85 menit, 60 menitnya bisa dikatakan 1 jam, maka kita menggunakan teknik menyimpan. Bisa dikatakan 1 menit lebih 25 menit. Nah, 65 detik bisa dikatakan 1 menit 5 detik. Jadi hasilnya 8 jam 26 menit dan 5 detik. Tadi kita sudah tahu manfaat jam yaitu untuk mengetahui waktu. Nah, ternyata selain untuk mengetahui waktu, jam juga dapat digunakan untuk mengetahui lama suatu jarak perjalanan. Seperti contoh, ibu pergi ke pasar pukul 7.30 dan pulang ke rumah pukul 8.45 dengan jarak tempuh 1,5 km. Coba hitung berapa jarak waktu ibu di pasar. Good, 1 jam 15 menit. Bicara soal jarak, kira-kira berapa jarak tempuh ibu dari rumah menuju pasar jika dijadikan meter? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Sebelum kita jawab jarak rumah ke pasar, kita ketahui dulu pengertian jarak.
Panjangnya lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh. Jarak tempuh rumah ke pasar 1,5 km, diminta menjadikan meter. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang yang digambarkan pada tangga satuan berikut. Nah, di situ ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Jika naik satu tangga atau satu tingkat dibagi 10. Jika turun satu tingkat atau satu tangga dikali 10. Jika turun 2 tangga maka dikali 100. Jika turun lagi 3 tangga maka dikali 1000 dan seterusnya. Tadi kita sudah mengetahui jarak rumah ke pasar 1,5 km. Untuk dijadikan meter maka 1,5 dikali 1000 meter. Jawabannya berapa? Good, 1500 meter. Coba kamu berlari mengelilingi kompleks rumah bersama teman atau keluargamu. Berapa kira-kira jarak yang kamu tempuh jika berlari 1 menit, 2 menit, atau 1 hari? Ingat kembali pengertian kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebelum sebuah benda atau objek yang berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Nah, kecepatan dilambangkan dengan huruf V besar. Jarak yang ditempuh dilambangkan dengan huruf S. Waktu tempuh dilambangkan dengan huruf T kecil. Berdasarkan persamaan tersebut, maka satuan kecepatan itu sama dengan satuan jarak dibagi atau dipersatuan waktu. Contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, menit per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Yang pertama contohnya itu 1 km per jam sama dengan 1 km per 1 jam. Sama dengan kilometernya dijadikan meter, menjadi 1000 meter. 1 jamnya dijadikan detik, 3600 detik. Nah, 1000 meter dan 3600 detik disederhanakan menjadi yang paling sederhana. 5 meter 18 detik. Atau 8,28 meter per detik. Oke students, let's review the lesson. What have we learned? Yang pertama, operasi hitung satuan waktu, hubungan antar satuan jarak, dan yang terakhir tadi tentang kecepatan. I hope you understand about it. Nah, sekarang please do exercise, open your book Mathematics page 31, number 1 and 2. Okay students, thanks for watching my video. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.